Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful S. NIM H02203116. Pada tugas proyek mata kuliah Statistika Multivariat, saya mengambil judul skripsi yaitu tentang pengaruh interaksi teman sebaya dan regulasi diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Tinambung. Baik, pada kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara melakukan uji prasyarat dan uji hipotesis pada judul penelitian tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke angkanya. Oke, setelah seperti ini kita langsung saja masuk ke aplikasi IBM Statistik. Lalu kita di sini lihat ada dua di sini ya, ada data view dan variable view. Nah, langkah pertama kita akan memasukkan data-datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke variable view. Nah, sudah kita masuk ke variable view. Nah, di sini pada name kita masukkan data variabel bebas pertama yaitu x1. Lalu kita enter. Nah, pada labelnya kita beri nama interaksi teman sebaya. Oke, lalu kita enter. Nah, pada measure-nya ini kita ganti jadi scale ya, jadi scale. Nah, lalu ke variabel bebas kedua kita masukkan juga, enter. Lalu kita beri nama regulasi diri, enter. Nah, scale-nya di measure-nya kita rubah jadi scale. Lalu kita masukkan variabel terikatnya ke IBM yaitu y, enter. Lalu kita beri labelnya yaitu hasil belajar matematika siswa. Ini juga kita ganti measure-nya jadi scale. Nah, setelah datanya sudah dikasih masukan di variable view, kita langsung saja masuk ke data view. Nah, di sini akan muncul variabel bebas pertama yaitu x1 dan variabel bebas kedua yaitu x2 dan variabel terikatnya yaitu y. Nah, setelah seperti ini langsung kita masukkan saja data-datanya sebagai berikut. Nah, sebelum itu kita perlu dulu mempersiapkan datanya dalam berupa Excel agar itu dapat mempermudah kita dalam melakukan uji prasyarat. Ini kita langsung kasih kopikan saja. Kita blok dulu terlebih dahulu. Nah, kita copy. Kita masuk ke IBM Data Statistik. Nah, di sini data view langsung kita pastikan saja. Oke. Nah, setelah datanya dipastikan, kita langsung saja masuk ke uji prasyarat pertama yaitu uji normalitas. Langsung saja kita masuk ke analyze. Kita pilih regression. Pilih linear. Nah, di sini pada dependennya kita masukkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar matematika siswa. Nah, kemudian pada independen S kita masukkan terlebih dahulu variabel bebas pertamanya yaitu interaksi teman sebaya. Untuk apa? Untuk melihat adakah pengaruh yang signifikan antara interaksi teman sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, kita langsung masukkan saja ke independen S-nya yaitu sebagai berikut. Nah, setelah ini seperti ini kita klik save.
Lalu ini standar di set kita save ya. Kita centang, lalu kita centang. Residualnya kita centang, lalu kita continue. Setelah seperti ini, kita okekan. Nah, akan muncul outputnya sebagai berikut, yaitu interaksi teman sebaya terhadap hasil belajar matematika. Nah, ini kan belum hasilnya belum didapatkan ya, hanya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil uji normalitasnya, kita masuk lagi ke analyze. Kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogs, pilih one sample case, lalu masukkan standar residual resi pertama. Nah, ini langsung saja kasih masukkan ke atas variable list. Ini apa? Untuk melihat hasil Kolmogorov graph dari interaksi teman sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, pada tes distribution di sini, ini kan ada 4 pilihan. Nah, di sini pada normalnya kita centang karena ini sudah otomatis sudah tercentang, lalu kita langsung okekan saja. Nah, di sini akan muncul hasil output dari hasil uji normalitas yang signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, setelah ini lalu kita masuk ke kita ingin melihat apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel regulasi diri terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, untuk melihatnya kita lalu pilih analyze lagi ya. Pilih analyze. Kita pilih linear. Nah, pada interaksi teman sebaya ini di sini di independent S-nya kita langsung keluarkan saja. Dan regulasi diri kita masukkan ke independent S. Kita save, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah tercentang. Lalu kita langsung okekan saja. Nah, setelah seperti ini, nah sudah ada hasilnya ya. Lalu kita ingin melihat hasil uji normalitas pada variabel kedua ini, variabel bebas kedua, yaitu regulasi diri terhadap hasil belajar matematika siswa. Kita pilih saja analyze, lalu pilih parametric task, pilih legacy dialog, lalu pilih one sample case. Nah, ini kan resi pertama. Ini kita rubah ganti menjadi resi kedua, yaitu interaksi teman, yaitu regulasi diri terhadap hasil belajar matematika. Ini kita langsung kasih masukan saja. Nah, di sini sudah tercentang otomatis yaitu berdistribusi normal, lalu kita okekan. Nah, akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah uji normalitas kedua satu-satu. Nah, selanjutnya kita ingin menguji kedua variabel bebas terhadap variabel terikatnya, yaitu variabel bebasnya kan interaksi dengan sebaya dan variabel bebas kedua kan regulasi diri. Nah, di sini kita ingin menguji kedua variabel ini terhadap variabel terikatnya, yaitu hasil belajar matematika siswa. Nah, langsung saja kita masuk ke pilih analyze. Kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini independent S-nya yaitu variabel bebas regulasi diri. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu variabel bebas pertama yaitu interaksi teman sebaya. Itu kita kasih masukkan ke independent S-nya. Dan variabel bebas keduanya yaitu regulasi diri juga kita masukkan ke independent S-nya. Lalu kita di sini save. Nah, di sini sudah tercentang. Lalu kita continue. Baru kita okekan. Akan munculnya hasilnya sebagai berikut. Baik, karena kita telah melakukan uji normalitasnya dan mendapatkan hasilnya sebagai berikut, maka selanjutnya kita melangkah ke uji prasyarat kedua, yaitu
uji linearitas. Oke, langsung saja kita masuk ke data di data view. Nah, di sini kita pilih analyze. Lalu kita pilih compare means. Nah, di sini variabel terdekatnya hasil belajar matematika kita masukkan ke dependent list. Nah, di sini pada independent list-nya kita masukkan variabel bebasnya. Nah, di sini kita harus mengujinya satu-satu ya. Kita akan melakukannya satu-satu, mulai dari variabel bebas pertama yaitu interaksi teman sebaya. Nah, di sini kita langsung masukkan saja ke independent list-nya. Nah, setelah ini kita pilih option. Kita di sini harus memeriksa apakah statistiknya apakah tercentang atau tidak. Karena di sini statistik for first layer-nya tidak tercentang, maka kita centang terlebih dahulu pada test for linearity-nya. Kita centang, lalu kita continue. Nah, setelah seperti ini kita oke-kan. Nah, akan muncul output-nya sebagai berikut. Nah, setelah seperti ini, inilah hasil uji linearitasnya dari variabel bebas interaksi teman sebaya terhadap hasil belajar matematika. Baik, selanjutnya yaitu kita melakukan uji linearitasnya. Uji linearitas variabel bebas kedua terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, di sini kita langsung masuk ke compare means saja. Kita pilih means. Nah, di sini variabel bebas pertama yang telah kita uji tadi, ini kita rubah, ini kita ganti, dan kita masukkan variabel bebas keduanya, yaitu regulasi diri siswa. Nah, kita langsung masukkan saja. Nah, di sini setelah kita memasukkannya, kita lihat pada optionnya apakah sudah tercentang. Nah, ini sudah tercentang. Kita auto continue saja. Kita langsung continue saja. Lalu kita oke-kan. Nah, akan muncul outputnya sebagai berikut, yaitu deviation from linearity. Nah, di sini 0,71 berarti. Baik, selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Karena kita tadi melakukan 2 uji prasyarat, maka selanjutnya kita melangkah ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitasnya. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi IBM Statistik SPSS. Nah, di sini untuk melakukan uji heteroskedastisitasnya, kita masuk, kita pilih transform. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tapi kita pilih compute variable. Nah, di sini pada target variabelnya dan numeric expression-nya kita masukkan ABS express-nya. Nah, pada numeric expression-nya kita masukkan juga ABS, kemudian dalam kurung res 1, kemudian balas kurung. Nah, sudah seperti ini, lalu kita oke-kan. Oke. Nah, akan muncul ABS res-nya sebagai berikut di sini di data view. Nah, setelah seperti ini, kita akan melangkah ke uji heteroskedastisitasnya. Nah, di sini kita masuk ke, kita pilih analyze, kita pilih regression, pilih linear. Nah, di sini variabel terdekatnya hasil belajar matematika itu kita ganti dengan ABS res-nya yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita keluarkan dulu terlebih dahulu. Lalu ABS res-nya kita masukkan ke dependennya. Di sini kita harus melihat apakah di sini tercentang atau tidak.
Nah, di sini kita harus menghilangkan centangnya terlebih dahulu. Di residualsnya itu standar desainnya kita hilangkan centangnya, lalu kita continue. Lalu kita okekan. Nah, di sini akan terdapat hasilnya sebagai berikut, yaitu nah, ini ya hasilnya. Baik, setelah kita memperoleh hasil dari uji heteroskedastisitasnya, maka uji prasyarat yang keempat yang akan kita lakukan adalah uji kolinearitasnya. Baik, kita langsung saja masuk ke IBM statistiknya, ke data view. Nah, di sini kita langsung pilih saja analyze. Kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Dan di sini pada dependennya ABS res itu kita ganti ke variabel terikatnya yang pertama tadi, yaitu hasil belajar matematika siswa. Nah, ini ABS resnya langsung kita keluarkan saja. Nah, pada variabel terikatnya hasil belajar matematika siswa itu kita masukkan ke dependennya. Nah, pada independen S-nya itu kita tidak perlu rubah. Kita langsung masuk ke ini kita set terlebih dahulu ya. Apakah residualsnya tercentang apa tidak? Nah, di situ karena tidak tercentang, ini tidak tercentang, maka kita langsung continue saja. Nah, setelah seperti ini, kita masih ada hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu lagi, yaitu kita lihat pada statistiknya. Nah, di sini pada collinearity diagnostic dan covarian belum tercentang, maka kita centang terlebih dahulu. Lalu kita continue. Nah, setelah ini kita akan okekan. Nah, akan muncul hasil uji kolinearitasnya sebagai berikut. Setelah dilakukan, maka kita akan melangkah ke uji yang terakhir, yaitu uji hipotesis. Baik, kita langsung saja masuk ke data view. Nah, uji hipotesis pertama yang akan saya lakukan adalah yaitu uji hipotesis variabel bebas pertama. Yang ini yaitu interaksi teman sebaya terhadap hasil belajar matematika. Nah, langsung saja kita pilih analyze. Nah, pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini pada independen S-nya kita keluarkan regulasi dirinya terlebih dahulu. Lalu setelah seperti ini, untuk interaksi teman sebaya tidak perlu kita keluarkan karena itu yang akan kita uji hipotesisnya. Nah, di sini kita save terlebih dahulu. Nah, pada residual sudah tidak tercentang, di standar desainnya itu sudah tidak tercentang, lalu kita continue. Nah, di sini kita harus lihat statistiknya. Nah, pada conlinearity dan covariance-nya tercentang, terlebih dahulu kita hilangkan centangnya. Lalu kita continue. Lalu kita okekan. Nah, akan didapat hasilnya, hasil uji hipotesisnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan uji hipotesis variabel bebas kedua terhadap hasil belajar matematika. Nah, di sini kita lagi pilih analyze, lalu pilih regression, pilih linear. Nah, di sini interaksi teman sebaya kita keluarkan, lalu kita masukkan variabel regulasi dirinya. Di sini lalu kita save, lalu kita continue, kita okekan. Oke. Akan muncul outputnya sebagai berikut.
Baik, yang terakhir adalah kita harus menguji kedua variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Nah, kita pilih regression, pilih linear, lalu regulasinya kita keluarkan dulu, interaksi teman sebaya kita masukkan, dan regulasi diri kita masukkan juga. Nah, lalu kita pilih dulu save-nya. Oke, sudah cocok. Continue, lalu kita oke-kan. Oke, karena kita telah melakukan uji prasyarat dan uji hipotesis, maka berakhir pula video saya pada hari ini. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.